Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baik Iis Sarlinda dengan NIM A1C02310137 akan mempresentasikan penelitian saya dengan judul Pengalaman Mahasiswa dalam Memaknai Hubungan Antara Teori dan Praktik pada Pembelajaran Akuntansi Studi Fenomenologi. Di sini saya akan mempresentasikan mulai dari abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana mahasiswa memaknai hubungan antara teori dan praktik dalam pembelajaran akuntansi melalui pendekatan fenomenologi. Data diperoleh dari wawancara satu mahasiswa dan dianalisis menggunakan Noema, Epoche, Noesis, Intentional Analysis, dan Eidetic Reduction. Hasil menunjukkan bahwa teori yang dianggap awalnya sulit kemudian dipahami sebagai dasar penting setelah mahasiswa terlibat dalam praktik berbasis kasus. Praktik juga membantu mahasiswa melihat akuntansi bukan hanya sekedar angka, tetapi sebagai gambaran kondisi nyata suatu perusahaan. Dan dapat disimpulkan bahwa teori dan praktik ini saling melengkapi dalam membentuk pemahaman yang utuh. Selanjutnya adalah latar belakang. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran di akuntansi di perguruan tinggi atau di dunia perkuliahan umumnya itu menekankan pemahaman teori seperti konsep, standar, dan prinsip akuntansi lainnya. Namun dalam praktiknya, mahasiswa juga dituntut untuk mampu menerapkan teori tersebut ke kasus nyata yang lebih kompleks atau lebih bervariatif. Hal ini itu menimbulkan kesenjangan antara apa yang dipelajari di kelas dengan apa yang dihadapi di prakteknya gitu. Perbedaan tersebut memengaruhi cara mahasiswa memahami, menilai, dan juga memaknai hubungan antara teori dan praktik. Oleh karena itu, penelitian ini tuh ditujukan untuk menggali secara mendalam pengalaman mahasiswa dalam memaknai hubungan tersebut, seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan masalah dan tujuan riset. Pertanyaan masalah yang pertama adalah bagaimana mahasiswa memaknai teori akuntansi sebagai dasar dalam memahami transaksi dan kondisi keuangan perusahaan. Yang kedua, bagaimana pengalaman praktik melalui kasus dan tugas membantu mahasiswa menghubungkan teori dengan situasi akuntansi yang dianggap lebih nyata. Tujuan riset yang pertama, untuk memahami bagaimana mahasiswa memaknai peran teori akuntansi dalam melihat transaksi dan dampaknya terhadap kondisi perusahaan. Yang kedua, untuk mendeskripsikan bagaimana praktik akuntansi berbasis kasus membantu mahasiswa memahami hubungan antara teori dan realitas kerja akuntansi. Selanjutnya, metode penelitian. Di sini saya menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi dengan tujuan untuk menggali pengalaman subjektif mahasiswa dalam memahami teori dan praktik akuntansi. Dengan jumlah 1 partisipan mahasiswa akuntansi dengan teknik pengumpulan datanya itu wawancara. Fokus penelitian ini adalah makna teori, makna praktik, dan perubahan pemahaman setelah pengalaman praktik. Dengan teknik analisis datanya itu Noema, Epoche, Noesis, Intentional Analysis, dan Eidetic Reduction. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Di sini ada teori dan praktik. Dengan yang pertama itu partisipan menggambarkan bahwa mempelajari teori akuntansi pada awalnya terasa berat karena banyaknya konsep yang harus dipahami sebelum masuk ke tahap perhitungan. Namun seiring waktu, partisipan menyadari bahwa teori itu merupakan dasar dari keseluruhan proses akuntansi. Epoche yang pertama, teori itu dimaknai sebagai suatu yang penting karena membantu memahami alasan di balik setiap pencatatan dan bukan hanya sekadar menyalin langkah dari yang dicontohkan di kelas. Kemudian transaksi yang dipahami sebagai kejadian keuangan nyata yang memengaruhi kondisi keuangan perusahaan, bukan hanya angka di jurnal seperti itu. Kemudian dampaknya itu dimaknai sebagai perubahan kondisi perusahaan yang dirasakan setelah transaksi dicatat. Misalnya perusahaan terlihat lebih kuat atau lebih lemah seperti itu.
Kemudian noesis dari pengalaman tersebut, partisipan menyadari bahwa akuntansi bukan hanya tentang mengelola angka, tetapi juga menceritakan kondisi dan realitas suatu perusahaan. Setiap pencatatan juga memiliki makna dan cerita di baliknya. Kemudian intentional analysis, partisipan ini di sini sadar bahwa teori ini adalah fondasi yang memberi makna terhadap hubungan antara kenyataan dan proses pencatatan akuntansi. Akuntansi ini dipandang sebagai gambaran dari kondisi ekonomi yang sebenarnya. Kemudian editing reduction. Di sini partisipan itu mendapat pembelajaran bahwa teori itu membantu mahasiswa memahami alasan di balik pencatatan. Fokusnya bukan lagi bagaimana mencatat, tetapi mengapa harus dicatat seperti ini. Kemudian noema kedua, yakni partisipan ini melakukan praktik melalui tugas penyusunan jurnal, buku besar, dan laporan keuangan berdasarkan kasus perusahaan. Pengalaman ini tuh terasa lebih nyata dibandingkan hanya melihat contoh yang dijelaskan di kelas. Kemudian epocenya, partisipan di sini memaknai kasus sebagai cerita perusahaan yang menyerupai kejadian nyata dan harus diselesaikan secara mandiri. Kemudian partisipan juga memahami pengelolaan data itu tidak hanya sebagai aktivitas teknik semata, tetapi juga proses memahami konsep terlebih dahulu sebelum melakukan pencatatan. Kemudian ada noesis, partisipan di sini merasa lebih memaknai akuntansi karena terlibat langsung dalam seluruh prosesnya, mulai dari membaca kasus, memilih akun, sampai menyusun laporan keuangan. Hal ini juga membuat pemahaman menjadi lebih mendalam dibandingkan hanya mengikuti contoh. Kemudian intentional analysis. Di sini kesadaran partisipan terarah pada keterhubungan antara konsep dan praktik nyata. Praktiknya dianggap sebagai proses yang menghubungkan pemahaman teori dengan penerapannya dalam situasi yang menyerupai dunia kerja yang sesungguhnya. Kemudian editing reduction-nya itu adalah praktik membuat teori menjadi hidup karena mahasiswa harus berpikir, menganalisis, dan mengambil keputusan sendiri dalam proses pencatatannya. Berdasarkan hasil noema, epoche, noesis, intentional analysis, dan eidetic reduction, terlihat bahwa hubungan antara teori dan praktik dalam pembelajaran akuntansi terbentuk melalui pengalaman langsung mahasiswa. Pada awalnya, teori ini dirasa sulit dan abstrak, namun setelah mahasiswa terlibat dalam praktik berbasis kasus, teori ini mulai dipahami sebagai fondasi yang memberikan arah pada setiap langkah pencatatan. Praktik tidak lagi sekedar pelatihan teknis, tapi menjadi media reflektif yang membantu mahasiswa memaknai peristiwa ekonomi yang sebenarnya. Kesadaran mahasiswa berkembang dari sekedar mencatat angka menjadi memahami realitas di balik angka. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman praktik berperan penting dalam membangun pemahaman yang lebih dalam terhadap konsep teori akuntansi. Dengan demikian, teori dan praktik membentuk hubungan yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam proses pembelajaran. Kemudian simpulan, berdasarkan pengalaman partisipan, teori dan praktik dalam pembelajaran akuntansi dimaknai sebagai dua hal yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Pada awalnya teori dirasa sulit dan abstrak, namun seiring proses pembelajaran, teori juga dipahami sebagai landasan penting yang menjelaskan alasan dibalik setiap pencatatan. Melalui praktik berbasis kasus, mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam karena terlibat langsung dalam proses membaca situasi, memilih akun, dan menyusun laporan keuangan. Pengalaman ini menumbuhkan kesadaran bahwa akuntansi bukan sekedar kumpulan angka, tapi representasi dari kondisi dan cerita suatu perusahaan. Dengan demikian, praktik menjadikan teori lebih hidup dan bermakna, sementara teori memberikan arah dan pemahaman dalam praktik. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.